Isa sunat. Yesus sunat pada hari ke-8 karena Yesus tidak tahu. Yesus ikut-ikutan aja menurutmu. Di akhir-akhir VN kamu, terang kamu menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal bagi Abraham dan keturunannya. Dan Yesus adalah keturunannya. Berarti itu adalah sebuah kewajiban bagi Yesus untuk sunat. Bukan karena ikut-ikutan, karena usianya 8 hari, bukan. Tapi karena dia adalah keturunan Abraham, berarti dia adalah manusia, maka wajib baginya untuk sunat. Satu poin itu harus kamu catat dengan baik. Kemudian, Anda mencoba menyerang Muslim dengan mengatakan, kenapa Muslim ikut-ikutan bersunat? Nah, Anda kalau kurang ilmu, seharusnya Anda nggak masuk ke dalam dunia debat. Jadi gini, saya injilin Anda, saya ngajarin Anda ya. Di dalam kitab Kejadian 17, coba Anda baca di sana ya, fokus kepada dalil yang menyatakan tentang Abraham dan Ismail disunat. Jadi manusia kedua yang ada yang disunat di muka bumi ini menurut kitab Anda adalah Ismail. Ishak belum, karena dia belum ada. Karena Ismail pada saat itu adalah anak tunggal, belum punya adik dia. Nah, ketika perintah ini datang kepada Ismail, datang kepada Abraham, di dalam kitab Kejadian 17 ya maksud saya, itu nyata dikatakan oleh Allah atau Eloh bahwa perjanjian dan sumpah Allah ya terhadap Abraham adalah adanya satu perjanjian kekal. Apa itu? Abraham, keturunannya, anak-anaknya, turun-temurun wajib memegang janji kekal itu. Apa itu? Sunat. Nah, karena Ismail ini adalah anaknya, berarti Ismail ini adalah keturunannya. Hanya orang yang membenarkan akal-akalannya sebagai sebuah olahan akal sehat yang mengatakan Ismail bukan keturunannya. Tapi mulutnya mengatakan, betul, Ismail itu anaknya, tapi bukan keturunannya. Itu hanya orang gila yang bisa menyatakan pernyataan seperti itu. Abraham harus memegang perjanjian itu. Perjanjian engkau dan keturunanmu turun-temurun, kata Allah. Apa itu? Kamu dan keturunanmu harus bersunat. Apa katanya di ayat 10? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ismail laki-laki harus disunat. Maka manusia yang kedua yang disunat itu adalah Ismail. Berarti keturunannya Ismail harus bersunat. Itulah alasannya kenapa Muhammad SAW dan umatnya bersunat. 2 poin sudah terjawab. Pernyataan Anda, kembali ke pertanyaan Anda. Pernyataan Anda. Yesus disunat karena Yesus itu tidak tahu apa-apa. Karena baru usia 8 bulan. Anda ingin mengatakan, andai saja Yesus itu sudah dewasa, Yesus akan menolak untuk disunat. Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan hukum Torah? Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan perjanjian kekal Allah kepada dirinya yang adalah keturunan Abraham? Atau ini hanya akal-akalan mimbar gereja? Ya, kalau Anda mengatakan Yesus tidak tahu menahu di usia 8 hari, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kalau begitu, usia berapa Yesus itu, usia berapa tahun Yesus itu baru menjadi Tuhan? Atau selama jadi manusia dia nggak pernah menjadi Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang harus kamu jawab setelah kamu menjabarkan tentang sunat. Nah, sekarang Anda mengatakan berdasarkan Galatia 5. Ya, bahwa orang-orang Kristen itu tidak berguna Yesus Kristus bagi mereka kalau dia disunat. Itu ajaran sopo. Itu ajaran Paulus.
Lalu apa kedudukan Paulus di mata Yesus? Ini juga penting kau ketahui. Penting untuk kamu pahami. Kedudukan Paulus di mata Yesus itu apa? Kamu ingin mengatakan Paulus adalah rasul. Itu kedudukan Paulus di mata Paulus. Yang saya minta, yang harus kamu pertanggungjawabkan. Karena Paulus ini telah membatalkan apa yang Yesus ajarkan, Abraham ajarkan, Allah janjikan sebagai perjanjian kekal. Maka kamu harus menuntun orang-orang yang ada di grup ini memahami siapa Paulus menurut Yesus. Jangan siapa Paulus menurut Paulus. Nah, ketika Paulus ini membatalkan hukum Torah, membatalkan perjanjian kekal Allah, kedudukannya dia apa di mata Yesus? Murid? Bukan. Sahabat bukan. Kerabat bukan. Kenalan juga bukan. Lalu siapa? Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi pertama, ketika engkau mengatakan Yesus disunat karena hanya mengikut adat istiadat, dia tidak tahu menahu karena baru 8 hari. Pertanyaan saya, umur berapa tahun? Umur berapa hari? Ya, umur berapa bulan baru Yesus itu pantas dijadikan Tuhan, pantas disebut sebagai Tuhan? Silakan. Pak, saya bacakan ayatnya ya, 17 ayat 9. 17 ayat 9 ini perjanjian loh. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir, dengar ya, baik yang lahir, yang di rumahmu, artinya yang numpang di rumahnya, maupun yang dibeli ya, yang dibeli uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Di situ yang menumpang stop. Pada saat di rumah dia disunat, stop, nggak keturunannya. Yang keturunan kekal itu yang berlanjut turun-temurun, yaitu dari mulai Ishak, Yakub, dan yaitu bangsa Israel. Tapi kok Islam ikut-ikutan, itu persoalannya. Ikut-ikutan. Kok masuk Islam disunat? Di situ nggak ada diperintahkan orang Islam disunat. Nggak disuruh malah, tapi ikut-ikutan. Di situ disebut orang yang numpang loh, itu orang yang numpang dan yang lahir itu stop. Nggak disebut di situ keturunannya, tapi yang keturunan turun-temurun itu yang disebut itu ya dari Ishak, Yakub, yaitu orang Israel. Tapi kok Muslim ikut-ikutan loh. Terima kasih Bapak. Dia adalah Bapak bangsa segala bangsa. Tapi dimulai dari Yesus, jika engkau memiliki dan mengasihi Yesus, maka engkau jadi miliknya Abraham, milik keturunan Abraham. Masalahnya kamu tidak memiliki, tidak mengasihi Yesus, itu persoalannya. Menolak penyalipan Yesus, ini perkataan Allah, firman Allah. Yesus itu harus disalib untuk menanggung dosa manusia. Persoalannya Anda itu menolak. Itu dia yang menyambung, Yesus itu yang menyambung Bapak segala bangsa. Apabila engkau percaya kepada Yesus, bahwa engkau adalah mewarisi nenek moyangmu, yaitu Abraham. Begitu Pak. Masalahnya kamu itu menolak penyalipan, menolak penebusan. Emang bisa kamu menebus dirimu sendiri dosamu? Mana ada bisa. Orang disebut di situ dosa adalah maut.
tak paham nggak dosa dan maut? Dosa yang mati, tapi karena masih ada Tuhan Yesus, maka kita masih hidup, masih hidup, masih hidup. Kalau nggak ada penyaliban dulu, dunia ini udah nggak ada, habis, habis. Kemarahan Tuhan ditumpahkan kepada Yesus. Itulah kemarahan Tuhan itu ditumpahkan kepada Yesus. Bicara pasarannya, kemarahan Tuhan itu aturannya kita udah mati, tapi kemarahannya itu ditumpahkan, dihambat. Udahlah, aku yang nanggung itu, biar aja lah aku yang mati. Begitu bahasa pasarannya. Begitu Pak, masalahnya engkau menolak penebusan, menolak penyaliban, sehingga engkau tidak memiliki warisan dari nenek moyangmu, yaitu Abraham. Tidak akan pernah memiliki. Berkat pun tidak akan mengalir kepada Anda, karena berkat-berkat itu ditujukan kepada keturunan Abraham. Tapi karena engkau tidak mengasihi Yesus, berkat itu tidak mengalir, hanya meminta-minta bangun masjid, tengah jalan minta sumbangan. Nggak akan ada berkat, Pak. Nggak ada berkat. Kutuk menjadi berkat. Makanya terkutuklah orang yang salib. Itu disebut kita itu terkutuk, tapi menjadi berkat karena Tuhan sudah mati. Amin, Pak. Tidak tuntas cara kamu membaca dalil. Ya, lisanmu itu terlalu berat untuk membaca ayat-ayat selanjutnya. Kenapa? Kamu boleh mengatakan, kenapa kok Islam ikut-ikutan? Kamu boleh mengatakan seperti itu karena menemukan dirimu tidak sunat. Dan kamu mau umat Islam itu juga tidak sunat. Ini yang saya katakan lewat ketikan tadi. Sejatinya grup seperti ini Anda siapkan pakar-pakar mimbar gereja untuk menghadapi kami-kami ini. Sebelum kami diundang, kalian sudah harus siapkan. Kalau Anda kan kewalahan ilmu pas-pasan seperti itu. Kenapa saya katakan ilmu pas-pasan? Karena Anda 2020 saat sekarang ini masih juga belum tahu bahwa keturunan Abraham itu termasuk Ismail. Karena Ismail adalah anaknya. Tuh. Itu yang perlu kamu pahami. Yudaism mengakui Ismail itu adalah anaknya Abraham. Lalu kemudian, ya lagi-lagi saya harus mengajarkan kamu. Kalau kamu katakan anaknya itu pertama adalah Ishak, maka inilah saya katakan lebih berharga mulutnya orang gila yang memang betul-betul sakit daripada Anda yang sehat tapi pura-pura sakit. Gitu loh. Anaknya yang bernama Ishak sebagai anak pertama yang dipanggil untuk bersunat. Ternyata di ayatnya sudah jelas, ayat 22. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Di ayat 23-nya dijelaskan, setelah itu, di ayat 22-nya dikatakan gini, setelah selesai berfirman kepada Abraham, ya, maka naiklah malaikat Allah meninggalkan Abraham. Nah, di ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail. Bukan Ishak yang dipanggil. Kenapa bukan Ishak? Karena Ishak belum ada. Berarti posisi anak tunggal adalah Ismail. Karena Ismail ada lebih awal daripada Ishak. Berarti anak pertamanya adalah Ismail. Anak tunggalnya adalah Ismail. Yang dipanggil untuk bersunat adalah Ismail. Itu jelas di dalam kitab Kejadian ayat 23 dari bab 17. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah ayat 17-nya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi kalau kamu ingin menegakkan ini, ya, maka ini ayat luar biasa nih.
Orang-orang yang tidak disunat harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ya, cukup kamu yang membahasakan apa maksud daripada ayat ini. Jadi kembali kepada Islam. Islam itu bersunat karena itu adalah perintah. Kalau kamu tidak percaya kepada kejadian ini, bahwa kitab kejadian ini Ismail adalah anak atau keturunan daripada Abraham, sehingga Abraham memanggilnya untuk bersunat bersama dengan dirinya dan orang-orang yang ada di rumahnya, maka minimal kamu pernah baca terjemahan Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang adalah keturunan Ismail diperintahkan untuk mengikuti ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Salah satunya adalah sunnah. Itu tidak bisa kamu pungkiri. Ketika Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk ikutlah kamu kepada ajaran Abraham yang lurus, agama Abraham yang lurus, berarti mau tidak mau Rasulullah Muhammad SAW harus mengikuti sunnat. Kenapa? Karena ajaran agama, ajaran syariat, perintah Allah kepada Abraham itu adalah perintah agama. Nah, salah satunya adalah perjanjian kekal berupa sunnat. Maka tidak bisa ditawar-tawar, Rasulullah Muhammad SAW pasti disunat. Bah, pertanyaan saya kemudian, siapa Paulus yang telah membatalkan hukum perjanjian kekal Allah antara Abraham keturunannya secara turun-temurun? Siapa Paulus ini? Dan kedua, ketika Anda mengatakan Yesus usia 8 hari disunat karena dia tidak tahu apa-apa, sekarang usia berapa Yesus pantas disebut Tuhan? Silakan. Yang resmi semua juga tahu, adat Jawa Barat, adat Banten, adat Papua, adat Sulawesi, adat Nias, adat Medan. Yang sah itu istri pertama. Yang sah itu istri pertama. Tentang hal dunia ini loh, tahu tentang seperti itu. Apalagi Tuhan. Orang sudah dia menyatakan yang sah itu adalah dari Sarah. Itu tidak disahkan, si Hagar tidak disahkan karena dia Abraham yang meminta kawin. Itu pun disuruh-suruh si Sarah, bukan diperintah Allah. Cuman karena Abraham aja nggak sabar, makanya dia mengambil gundi hambanya. Coba dia sabar, dia tambah melimpah berkat. Begitu Pak. Jadi saya ulang lagi, orang Banten, orang Papua, orang Medan, orang Sulawesi, orang Manado, orang NTB, NTT, apalagi orang Timur Leste, Timur Timur, Timur Tengah. Istri saya itu yang pertama. Istri saya itu yang pertama. Jadi dialah yang mewakili, dialah yang mewarisi harta bapaknya. Paham kan Pak? Terima kasih. Ini kita sedang membahas tentang pengajaran Abraham, berarti kaitannya dengan ajaran Yudaism atau orang-orang Yahudi atau Bani Israel, yaitu ajaran yang termuat di dalam hukum Torah. Nah, ketika Anda menabrakkan dengan penyaliban, dengan menerima Yesus dan seterusnya, itu Anda sedang menerangkan tentang ajaran mitologi Yunani yang pernah diajarkan oleh penjajah Kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea dan Galalia untuk mengajarkan ajaran mitologi Yunani dengan membungkus diri terhadap pengajaran Bani Israel. Ya, sekali lagi saya harus katakan, di gereja, di sekolah minggu mungkin bisa Anda menjabarkan seperti itu. Tapi di hadapan kami, para teolog muslim-muslimah ini, itu nggak laku. Ajaran mitologi Yunani yang dibungkus dengan mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel, kemudian digenapi dengan mendudukkan paham Plato atau Apollo yang datang dalam rupa manusia berupa Plato, itu tidak berguna. Anda ingin menjajakan Yesus itu dengan mengasihi Yesus, artinya harus mengikuti Yesus. Tetapi Anda sunat aja kagak. Nah, Anda mengatakan, oh, sunat itu bukan ajaran Yesus sehingga kami tidak bersunat. Lah, buktinya Yesus disunat pada hari ke-8. Anda
berkilah. Oh, itu Yesus tidak tahu menahu. Tetapi Anda mencoba untuk mengutip Kejadian 17, di mana sunat itu adalah perjanjian kekal Allah terhadap Bani Israel dan keturunannya, terhadap Bani Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, Yesus masuk dalam kategori mana? Keturunan Abraham dari sisi Ishak. Berarti sadar atau tidak sadar, Yesus terikat oleh perjanjian kekal Allah. Karena dia adalah keturunan daripada Abraham. Begitu juga Muhammad SAW. Mau tidak mau, dia diikat oleh perjanjian kekal Allah terhadap buyutnya Nabi Abraham alaihissalam. Nah, sekarang Anda mengatakan, kalau Anda mengasihi Yesus, Anda akan mengikuti Yesus. Sekarang Anda menyembah Yesus, itu Anda mengikuti siapa? Anda tidak sunat, Anda mengikuti siapa? Anda jingkrak-jingkrak di rumah ibadahnya Anda, itu ikut siapa? Anda ibadah hari Minggu, itu ikut siapa? Anda makan babi, itu ikut siapa? Apa yang ada di dalam kubu pengajaran Kristen yang murni berasal dari Yesus? Ada? Nggak ada. Kitab Anda yang di kanon itu bukan kitabnya Yesus. Anda kitabkan. Apa pernah Yesus mengajarkan? Paulus itu bukan murid Yesus. Anda rasulkan. Apa Yesus pernah mengajarkan? Tidak. Jadi apa yang ada pada diri Anda yang berasal dari mimbar gereja, keluar daripada konteks dan teks daripada pengajaran para nabi yang ada di Bani Israel sana, karena kamu tidak akan mungkin bisa menerima kalau saya menjabarkan Al-Quran, maka itu cukup kamu ajarkan di internalnya kamu. Kalau di hadapan kita, di hadapan teolog muslim-muslimah, kamu akan babak belur jadinya. Makanya muncul pertanyaan, ketika Anda mengatakan Yesus disunat karena Yesus tidak tahu menahu karena usianya masih 8 hari. Maka pertanyaan yang menggelitik yang harus kamu jawab, lalu umur berapa tahun Yesus itu pantas disebut sebagai Tuhan? Sampai sekarang jangankan menjawab, mendengarkan VN saya saja, tidak. Padahal nama grupnya keren loh. Debater Kristen Militan. Itu sangat luar biasa. Harusnya Anda mempersiapkan pakar-pakar mimbar gereja sebelum mengundang kami-kami. Gitu loh Mas Bro. Itu internal kalian. Itu internal kalian. Itu tidak dianut oleh ajaran Bani Israel dan Bani Ismail. Catat itu baik-baik. Itu pun kamu mengambil kaidah itu dari pengajaran Paulus. Ya. Jadi gini, saya ingin mengajarkan kamu. Ketika kamu menjadikan Yesus itu acuan di dalam beragama, maka tolong gunakan akal sehatmu dan tinggalkan ajaran yang mengajarkan akal sehatmu itu beku. Kamu katakan yang sah itu hanya istri pertama. Istri kedua tidak sah. Itu menurut kamu. Tetapi menurut hukum Tuhan, itu berbeda. Nah sekarang yang mana mau diikuti? Hukum kamu atau hukum Tuhan? Gitu. Nah saya hanya ingin memperingatkan, ketika Anda mengatakan bahwa istri pertama itu adalah istri dan yang sah, berarti istri kedua itu tidak sah. Menggaulinya berarti melakukan pencabulan. Menggaulinya berarti melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu zina. Itu dengan kata lain Anda sedang menuduh, Anda sedang mengutuk Abraham. Karena Abraham melakukan persinahan sehingga lahir anak yang tidak diinginkan. Sehingga kedudukan ini mendudukkan Abraham sebagai pesina. Kedudukan ini membuat Abraham menjadi bapak dari anak haram. Berarti secara tidak langsung Anda mengutuk Abraham. Nah, coba Anda perhatikan Kejadian 12 ayat 3. Apa kata Allah, penegasan Allah kepada Abraham? Wahai Abraham, ingat, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Kamu secara tidak langsung telah mengutuk Abraham dengan mengatakan dia beristri dengan wanita yang tidak disukai, dia tidak sabaran, dia mengambil budak. Padahal Hajar itu bukan budak, dia adalah putri raja dari Mesir. Justru yang budak itu Siopo.
Ya, Mesir tidak pernah diperbudak. Yang pernah diperbudak itu Israel. Diperbudak oleh siapa? Mesir. Berarti Hagar pernah memperbudak orang Israel. Itu yang perlu kamu pahami kalau Anda ingin belajar sejarah dengan baik dan lurus. Jadi Kejadian 12 ayat 3 itu menampar Anda. Ketika Anda mengatakan Abraham melakukan persinahan, memiliki anak dari hasil perbuatan cabul, berarti Anda mengutuk Abraham. Wajar kemudian ketika Anda hanya menjadi umat terjemahan. Tidak bisa mengetahui akan kebenaran. Gitu loh. Kan kasihan sekali. Anda mengutuk Ismail. Bukan dia anak tunggal. Bukan dia mendapat harta warisan. Dia tidak berhak duduk sebagai pemegang waris dari orang tuanya. Padahal Ulangan 21 ayat 17, kalau kamu mengimani itu adalah firman Tuhan, meskipun hanya terjemahan, pahamilah dengan baik. Bahwa anak laki-laki pertama dari istri yang tidak dicintainya sekalipun, atau istri kedua tapi anak pertama, maka dia mendapatkan warisan 2 kali lipat dibandingkan anak yang lain. Meskipun dari istri yang dicintai. Dan anak pertama ini tidak dicintai. Itu jelas, itu kaidahnya ada. Jadi Ismail berhak mendapatkan 2 kali lipat warisan dari orang tuanya dibandingkan Ishak berdasarkan Ulangan 21 ayat 17. Jadi kamu jangan mengada-ngada. Karena berbicara mengenai syariat, Anda akan ditabrak dengan kitabnya Bani Israel. Tentang hukum waris, tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan. Apa pijakanmu selain daripada kebencian terhadap Ismail? Nggak ada. Sebagai penumpang gelap harusnya kamu sama saya, kamu belum jawab. Dan kamu menghindar terus. Kamu mending membahas VN dari tulisan-tulisan teman muslim daripada VN saya. Jangankan membalas mendengarkannya aja, tidak. Ya, padahal tujuan saya itu ya supaya cakrawala berpikirmu itu terbuka gitu loh. Diundangnya saya di sini itu berarti teman-teman Kristen sudah siap menerima pengajaran. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, bantah dengan dalil. Jangan dicuekin kayak gini. Ya. Jadi yang kamu harus tahu, Ismail mendapatkan hak 2 kali lipat daripada Ishak. Itu diterangkan di dalam Ulangan 21 ayat 17. Lalu kamu yang mengutuk Abraham, pantas kamu mendapat kutukan dari Allah. Aku akan mengutuk siapapun, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha, yang mengutuk engkau Abraham. Aku akan mengutuk dia. Itu kata Allah. Dan aku akan memberkati dia, siapapun yang memberkati engkau Abraham. Jadi, Saudara Tri Hartono atau Tri siapa namanya ini? Tri Sutrisno atau siapa? Tri Susila atau siapa? Anda harus belajar lebih banyak lagi. Sebelum Anda terjun ke lapangan untuk berdebat dengan teolog muslim dan muslimah, Anda harus dibekali dengan amunisi ilmu, bukan hanya asumsi. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, ya. Anda mengatakan Yesus disunat karena tidak tahu apa-apa, karena baru berusia 8 hari. Pertanyaan saya, kapan Yesus itu sudah bisa dianggap menjadi Tuhan? Usia berapa tahun? Silakan. Oke, para sahabat sekalian, karena siapa tadi? Sang penghujat Nabi Abraham tadi udah kabur entah kemana. Ya, Saudara Tri Arsono ya kalau nggak salah ya. Ya kan, untuk itulah biar saya nyimak aja dulu lah para senior-senior saya. Saya nyimak dulu, nanti kalau misalnya sudah muncul lagi pakar-pakar mimbar, baru saya ikut nimbrung, ya. Karena di sini hanya ada Pak Wamran, ada siapa? Putri Siloam, siapa lagi? Ada Carlos, kemudian Karol Auko. Saya nganggap orang-orang ini orang tidak berkompeten untuk diajak berdiskusi. Maksud saya paparan-paparannya dan ilmunya itu aja mutar-mutar. Jadi
sebentar ini saya nunggu dulu, mana tahu ada yang cerdas dari pihak sebelah, baru kita lanjut. Oke, para sahabat sekalian yang ada di grup